90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, jam 4 sore seperti biasa kita di Numpang-Nampang lagi untuk edisi kali ini hari Rabu tanggal 24 November 2021. Nah sahabat kreatif, kali ini di Numpang-Nampang kita bakal cerita sama juara 3 penulisan artikel Al-Quran Putra MTQ Nasional. Siapa dia? Kita sapa dulu nih sahabat kreatif. Ada Bang Dodi. Halo, Assalamualaikum Bang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Apa kabar nih Bang Dodi? Alhamdulillah di khair, semangat. Oke, baik ya. Nah Bang Dodi sekarang posisinya lagi di mana nih? Sekarang ini masih di kantor ini Kak. Oke, masih di kantor ya, masih jamnya kerja gitu ya? Ya masih. Oke deh. Tapi Bang Dodi, aku tahunya kan Bang Dodi ini juara 3 penulisan artikel Al-Quran Putra ya, MTQ Iya. Nasional ya, benar ya Bang Dodi ya? Iya Kak. Nah, untuk penulisan artikel Al-Quran, mungkin banyak di antara kita nggak familiar juga nih Bang Dodi, boleh dijelasin dikit nggak itu apa? Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gini Kak, sebelumnya saya kirim salam boleh Kak? Kirim salam dulu. Boleh banget. Seluruh pendengar setia RRI Pro 2 Penang, dan juga pastinya keluarga besar Man Insan Cendekia Padang Pariaman, kemudian juga seluruh guru, karena besok juga akan ada Hari Guru Nasional Kak, gitu ya. Benar. Saya juga di awal-awal ini saya ucapkan juga sama Hari Guru, mudah-mudahan guru Indonesia makin inspiratif, inovatif, dan kreatif ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, nah untuk kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk diberikan ini Kak ya, kesempatan untuk jadi pemenang ini Kak. Juara 3 dari MTQ yang kelima Korpri tingkat nasional tahun 2021. Nah, di dalam lomba tersebut Kak, ada salah satu cabangnya itu yaitu cabang lomba penulisan artikel Al-Quran Putra dan Putri. Nah, waktu itu saya seleksi dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian juga sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah gitu kan, setelah rangkaian seleksi itu diikuti, dan kemarin itu ketika tanggal 19 malam itu alhamdulillah luar biasa ya, provinsi Sumatera Barat itu dapat peringkat yang keempat Pak, gitu kan. Alhamdulillah, dan saya sendiri itu masuk dapat penilaian dari Dewan Juri peringkat yang ketiga, alhamdulillah se Indonesia, begitu Kak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tapi untuk penulisan artikel Al-Quran, nah itu yang dilombakan itu seperti apa tuh Bang Dodi? Boleh dikasih sedikit gambaran nggak? Kalau kita tahunya MTQ ya lomba mengaji gitu ya, yang kita tahu nih. Nah, tapi ternyata ada penulisan artikel Al-Quran juga. Nah, itu kayak gimana tuh? Cabang ini termasuk cabang yang baru Kak ya, golongan yang dimusabaqahkan juga, selain tartil, tilawah, hizil, kemudian cabang dakwah, cabang kemudian ada lagi yang baru ini Kak, azan, khutbah, artikel, dan doa. Nah, untuk artikel ini juga termasuk baru, jadi tetap Al-Quran juga yang dibahas, yaitu bagaimana kita bisa mengelaborasikan hal-hal ya, tema-tema yang diberikan oleh panitia. Misalkan hari kemarin itu ada 3 tema Kak. Tema artikel Al-Quran itu sama tema tentang persaudaraan sebangsa dan tanah air atau ukhuwah wataniyah. Yang kedua itu ada tema tentang keluarga sakinah, basis masyarakat tangguh. Yang ketiga ada tema baca Islam perspektif Al-Quran. Nah, saya memilih tema yang kedua Kak, tentang keluarga harmonis nih Kak. Baik, ya alhamdulillah dengan pilihan tema tersebut itu berhasil membawa saya ke peringkat ketiga gitu Kak. Oke, jadi ini kategorinya lumayan baru juga ya untuk MTQ kita ya? Iya, untuk tahun ini kategori baru Kak. Oke. Nah, katanya tadi Bang Dodi memilih tema yang kedua soal keluarga harmonis gitu ya? Iya. Nah, itu kenapa tuh memilih tema itu? Kan ada 3 tema ya yang diberikan gitu. Kenapa memilih tema yang kedua? Iya. Yang pertama Kak, tema yang kedua ini karena sedang sangat dibicarakan, ya lagi tren lah gitu ya. Ketika banyak hari ini keluarga-keluarga yang kandas di tengah sehari menikah, kemudian tidak lama kemudian mereka pisah gitu. Jadi ini menjadi bahasan yang sedang hangat di publik begitu, apalagi di media sosial hari ini para ini ya selebritis juga begitu, lintas inilah ya, lintas
lintas profesi juga begitu, terlepas dari profesi apapun itu tuh banyak terjadi perceraian. Jadi mengapa saya mengambil tema dua ini? Karena mudah-mudahan dengan inovasi yang saya berikan itu bisa memberikan solusi-solusi Kak begitu, menjawab tantangan zaman hari ini yang mereka mungkin belum tahu sih apa sih konsep keluarga harmonis itu, kemudian mengapa kok mereka itu mudah sekali pisah, padahal sebuah pernikahan itu kan seharusnya kan patut dijaga Kak ya, suci dan juga harus dipertahankan begitu Kak. Oke, jadi karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat juga ya, makanya Bang Dodi memilih tema yang ini ya. Tapi nih Bang Dodi, kalau ngomongin soal menulis gitu ya, menulis. Nah kalau Bang Dodi sendiri kayaknya emang udah hobi nulis juga ya? Ya, alhamdulillah Kak. Sejak ini Kak, saya hobi nulis itu awal-awalnya waktu SD itu saya suka mengoleksi tulisan-tulisan, apa itu, cerpen, apa gitu, puisi saya tempel di dinding kamar gitu Kak. Tapi waktu itu saya belum tahu tentang dunia literasi ini. Saya menyembunyikan tulisan gitu, saya buat tulis tempel di kamar sehingga saya nikmati sendiri. Alhamdulillah bisa membuat tulisan gitu. Sampai ke SMA saya belum tahu bagaimana sih tulisan ini bisa dibaca orang lain, saya belum tahu. Nah pas kuliah saya ikut di Forum Kartena SLP Sumatera Barat, itu alhamdulillah saya dilatih, dibimbing, dibina juga oleh kakak senior yang di Forum Kartena. Jadi sampai hari ini Kak, saya juga masih berinteraksi dengan teman-teman di Forum Kartena, sebuah forum yang berbasis ini Kak ya, yang berasaskan keislaman, kemudian juga keorganisasian dan juga kepenulisan. Nah, disitulah saya belajar juga, meskipun saya juga bukan guru bahasa Indonesia atau bukan cabang yang bahasa itu, tapi saya bisa gitu. Saya guru biologi Kak gitu. Saya guru biologi, tapi saya juga ingin tahu, ingin bisa juga bagaimana bisa menulis tulisan yang baik, yang menginspirasi banyak orang dan juga bermanfaat pastinya bagi para pembacanya gitu Kak. Oke, jadi tidak ada hambatan sebenarnya ya Bang Dodi ya? Iya, betul. Nggak ada hambatan sebenarnya, walaupun bukan guru bahasa Indonesia tapi guru biologi, tapi tetap bisa menulis gitu. Nah kalau Bang Dodi sendiri udah ada berapa buku nih? Gimana Kak? Kalau Bang Dodi sendiri nih udah menerbitkan buku ya? Oh iya, alhamdulillah sudah. Ya, udah ada berapa buku? Sekarang ini sudah masuk ke buku yang ke-13, alhamdulillah Kak, 13. Wow, udah yang ke-13 ya? Iya. Alhamdulillah dengan 13 itu yang terbaru tentang buku biologi untuk kelas 11 tingkat MA atau sederajat Kak, SMA MA. Oke, berarti Bang Dodi nulisnya nggak cuma buku-buku yang bersifatnya kayak hiburan gitu, tapi buku-buku yang untuk edukasi juga ditulis ya? Iya, jadi fiksi kemudian non fiksi juga saya tulis. Baik itu motivasi, apakah itu cerita anak, novel, puisi, cerpen, termasuk buku-buku yang sifatnya religi gitu kan, artikel juga begitu, misalkan seperti buku ini ya, Surau dan Manusia Akhir Zaman gitu. Jadi buku itu berisi artikel pendidikan, sosial, juga kebudayaan. Nah, yang terbaru ini kenapa kok saya ambil yang biologi, karena saya dihubungi oleh penerbit di kota di Jawa itu. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menulis buku biologi. Alhamdulillah kelas 11 tingkat SMA atau MA. Oke, jadi semuanya bisa ditulis kayaknya sama Bang Dodi ya? Iya, bisa banget ya, bisa banget karena hobi dari kecil tadi ya, sampai bisa nulis semuanya gitu. Tapi Bang Dodi, ini yang terbaru emang ini ya, prestasi terbaru emang yang juara 3 penulisan artikel Al-Quran ini ya? Sebelumnya saya juga ini untuk hal penulisan juga kemarin ikut juga dari event Satgas COVID yang dari pusat COVID itu mereka mengadakan penulisan artikel ini esai tentang penanganan COVID itu di klaster-klaster sekolah. Jadi alhamdulillah itu kemarin juara 2 Kak. Oke. Emang hobi menulis banget berarti Bang Dodi ya? Nulis artikel oke, nulis cerpen oke, nulis tentang edukasi juga oke gitu ya? Esai oke, semuanya oke kayaknya deh Bang Dodi ya? Insya Allah Kak, bisa gitu. Aduh, keren-keren sih. Tapi kalau Bang Dodi nih kan udah bisa nulis semuanya, emang
pengennya nulis apa lagi sih gitu? Semuanya kayaknya udah bisa deh ya ditulis semuanya nih. Gini Kak, jadi saya kan gini awalnya, bagaimana pembaca itu bisa kita gerakkan gitu Kak, lintas profesi, lintas umur, usia, atau lintas peminatan gitu kan. Misalkan gini kan, waktu itu saya awal kali nulis itu nulis tentang puisi Kak, puisi, cerpen dan novel. Ada satu buku puisi, satu buku novel, dan satu buku cerpen. Cuman waktu itu saya mikir, wah ini nanti kalau kalangan-kalangan pendidikan yang masyarakat agak ilmiah bagaimana gitu kan. Akhirnya ya Allah, mudah-mudahan saya cobalah membuat tulisan dengan terlebih dahulu belajar bagaimana sih membuat tulisan yang non-fiksi, seperti buku motivasi, buku-buku how to, ya bagaimana ini dan itu untuk mahasiswa. Dan akhirnya saya tulis ya gitu kan. Waktu itu saya bikin buku berjudul 100 Strategi Mahasiswa dan Sarjana Sejati. Nah, jadi mulai merambah kalangan akademisi, bagaimana sarjana hari ini itu mereka biar produktif gitu ya. Bagaimana mereka itu tidak tanda kutip ya membawa sarjana itu mereka dengan tidak digunakan misalkan atau malah pengangguran ya. Jadi saya membuat itu. Nah, kemudian saya melihat juga kondisi sosial masyarakat yang hari ini mungkin ya sangat ini ya banyak masalah problematika. Saya bikin kumpulan-kumpulan artikel tentang itu tadi sosial, dan kebudayaan. Ya tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang relevan dengan hari ini Kak begitu. Oke. Jadi ini ya memang kayaknya semuanya deh gitu deh ya Bang Dodi ya. Dari awalnya juga gitu. Nah, kalau Bang Dodi nih lebih gampangan mana nih? Menulis artikel kah, fiksi, non-fiksi, atau mana yang lebih gampang menurut Bang Dodi? Soalnya masing-masing punya ini Kak, tingkat kemudahan dan kesulitan masing-masing ya. Kalau secara kepenulisan lebih gampang yang fiksi gitu Kak. Nah, karena dengan fiksi ini kan kita bebas Kak ya, bebas. Kita tidak terikat dengan aturan-aturan kepenulisan, tidak terikat dengan aturan-aturan yang sifatnya itu mengikat kita gitu. Ya kan kita bikin puisi gitu kan, atau cerpen atau novel atau sebagainya yang kategori fiksi, itu kita diberikan kebebasan nggak, kebebasan mengatur alurnya, tokohnya, konfliknya, mengatur semuanya gitu Kak. Iya benar. Tapi kalau ada yang non fiksi kita harus taat aturan gitu kan Kak, harus tahu. Misal kita mau bikin apa nih, esai gitu kan, kita mau bikin esai tentang bagaimana penanganan hari ini, mungkin kita masih di wabah COVID gitu kan. Bagaimana sih penanganan COVID di klaster sekolah atau klaster masyarakat atau di mana gitu. Kita bawakan masalahnya, kita fenomenal di mana, kita kasih solusi dan kesimpulan gitu Kak. Jadi kita harus patuh pada itu gitu Kak. Sementara kalau fiksi itu kan endingnya kita bisa ngatur sendiri, bebas gitu ya. Jadi ini ya, kayak lebih bebas gitu kalau nulisnya fiksi gitu ya? Iya, begitu Kak. Tapi itu yang lebih gampang, tapi yang lebih seru. Nah, itu beda ya, gampang sama seru beda Bang Dodi. Kalau lebih seru mana tuh? Kalau serunya yang ini tadi Kak, yang artikel. Jadi ketika artikel kita ini diuji, ketika gitu, kemarin itu kita nggak cuma menulis artikel, tapi kita diseleksi secara tulisan dan juga presentasi Kak gitu. Jadi dalam lomba kemarin itu kita nggak cuma bikin tulisan artikel kemudian dikurasi oleh dewan juri, tapi juga ditampilkan, bahkan itu kita diuji di depan 9 juri gitu Kak. Mereka itu Indonesia gitu Kak. Jadi lumayan gitu. Jadi seru Kak. Kalau kita aja gitu kan yang mungkin yang bagi S2 atau yang S3 aja, mungkin yang menguji mungkin hanya nggak sampai ini kemarin itu uji oleh 9 juri Kak. Yes, bener-bener itu kayaknya kepacu banget adrenalinnya ya. Betul Kak, betul ya. Bener. Sejarah dalam hidup ketika kita bisa mempertahankan artikel kita, ditanya ini itu kita jawab ya. Saya juga ada rekamannya itu di YouTube saya, di channel YouTube dari saya Putra Berkarya. Bisa dilihat terbaru itu video yang ketiga kalau nggak salah, 3 terbaru itu saya upload tentang bagaimana tahap presentasi kemudian diuji oleh dewan juri yang itu jumlahnya 9 orang. Itu mereka itu para profesor juga, para profesor yang dari kampus-kampus ternama di Indonesia gitu.
Jadi gimana tuh Bang Dodi perasaannya waktu itu? Ada 9 orang yang mendengarkan gitu ya, mendengarkan presentasinya Bang Dodi ini termasuk kategori yang baru juga. Nah, Ya. itu gimana? Pressure-nya gimana tuh? Betul, awal kali kan mereka itu menemani kita sejak awal nulis Kak. Jadi waktu hari pertama seluruh peserta Indonesia, seluruh kementerian lembaga itu ada 37 kementerian lembaga ditambah 34 perwakilan provinsi ya Indonesia. Jadi itu kami dikumpulkan di sebuah ruangan. Nah disitulah mereka memulai juri itu berkumpul, mereka di depan memakai ini ya baju kebesaran dan juga masih enggak. Jadi setiap juri itu mereka punya kepentingan berbeda-beda Kak. Oke. Juri ini bagian gaya bahasanya, ini isinya, ini bagian ejaannya, itu yang bagian. Jadi mereka sudah punya spesifikasi lah gitu kan, spesifikasi penilaian khusus gitu. Nah di situ mereka menemani kita dari pagi sampai sore Kak. Jadi kita dikasih waktu dari pagi sekitar jam 8 sampai jam berapa ya? Sekitar jam setengah 5, jadi 8 jam. Kita harus bisa membuat artikel sebanyak 8 halaman gitu Kak. Wow. 8 halaman ya. Tapi itu padat juga, 8 halaman padat. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat artikel dengan jumlah 8 halaman maksimal, sudah masuk semuanya, sudah masuk pendahuluan, pembahasan, termasuk juga solusi dan juga kesimpulan gitu Kak. Nah, jadi sampai ke tahap presentasi, besoknya lagi presentasi kita dipilih 6 besar Kak. Waktu kan berapa puluh orang tuh ya, 20 tambah sekitar 30 orang Kak, 30 orang yang kita ini lebih kurang itu diambil 6 besar Kak, 6 besar PA dan 6 besar P. Nah alhamdulillah saya awalnya masuk 3 besar Kak, urutan 3 di semifinal. Gitu. Di semifinal awalnya. Oke, tapi waktu dalam tahap penulisan itu boleh ini nggak Bang Dodi, boleh browsing gitu nggak, cari-cari referensi gitu, boleh nggak? Kalau dalam aturannya kita hanya diizinkan ini nggak membawa mushaf, buku, jurnal atau fotokopi nggak, atau tulisan yang sudah dipublikasikan. Kemudian kita dilarang keras untuk membawa tulisan makalah yang belum diterbitkan, apalagi searching gitu kan nggak. Jadi kita sebaiknya membawa print outan. Oh gitu, berarti referensi yang diperbolehkan itu benar-benar referensi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bang Dodi ya? Sudah dipublikasikan, jurnal, buku, atau mushaf, atau yang lainnya gitu kan. Oke. Jadi lumayan nih sahabat kreatif ya. Bang Dodi hebat banget sih kalau menurut aku ya sahabat kreatif ya. Bisa menjadi 3 besar aja tuh keren banget sahabat kreatif dengan aturan-aturannya, tidak boleh browsing juga sahabat kreatif. Kalau aku di sana mungkin udah jiper duluan, kayaknya aku mundur dengan teratur aja tuh kalau aku ya. Karena nggak pede kalau kayak gitu. Tapi kalau Bang Dodi mah keren banget sahabat kreatif, bisa sampai 3 besar tuh. Wah, cihui banget lah pokoknya ya. Oke deh Bang Dodi, nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrol kita ya. Tapi kita break dulu. Sahabat kreatif jangan kemana-mana, stay terus barengan sama kita di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif balik lagi di Numpang Nampang dan masih ada Bang Dodi nih. Sahabat kreatif kita masih terhubung bareng sama Bang Dodi. Halo Bang Dodi. Halo Kak. Oke, masih ada Bang Dodi ya sahabat kreatif. Tadi kita udah cerita banyak juga sama Bang Dodi soal sepak terjangnya Bang Dodi nih sahabat kreatif sampai akhirnya jadi juara 3 di penulisan artikel Al-Quran Putra. Tadi cerita kita tuh sampai Bang Dodi harus presentasi di depan juri. Ada 9 orang jurinya ya Bang Dodi ya? Iya Kak, betul Kak. Jadi waktu itu seperti apa sih itu presentasinya Bang Dodi? Oh ya, jadi waktu itu kan presentasi itu kita diberikan aspek-aspek penilaian. Yang pertama itu ada dari segi bobot materi Kak ya. Bobot materinya itu bagaimana itu relevansi judul dengan tema, kemudian kebaruan gagasannya, kemudian eksplorasi kandungan ayat Al-Qur'annya, kemudian juga keluasan wawasan dan referensi. Nah itu lain pula jurinya gitu Kak yang membahasnya. Kemudian yang kedua ada lagi juri yang berperan dalam menilai kaidah dan gaya bahasanya, misalkan ketepatan tata bahasanya, kemudian ejaan bahasa Indonesia atau tanda baca juga,
kemudian juga pemilihan di katanya. Nah, itu lain lagi jurinya. Yang ketiga itu ada juri yang membahas tentang logika gitu Kak. Masuk akal nggak ini gitu kan. Kemudian juga bagaimana penulis itu bisa mengorganisasikan pesan ya, meliputi keteraturan, kemudian juga mutu berpikirnya, kemudian sistematika gagasan dan alur tulisan. Nah, itu sudah lain lagi juga. Nah, ada lagi yang bulan juri yang dinilai tentang presentasinya waktu itu yang hari kedua. Apa yang dinilai itu yang pertama itu dari segi kualitas paparan, kemudian kualitas jawaban, kemudian etika presentasinya dan kematangan emosi. Nah, banyak gak yang dinilai gak ya rupanya? Banyak banget sih. Aku aja sampai speechless loh sahabat kreatif. Wow. Luar biasa banget mah kalau begitu. Aku aja tuh kalau sidang skripsi cuma ada sekitar 4 dosen lah di dalam ruangan ya. Aku mau udah ini duluan, jiper duluan sahabat kreatif, apalagi ini 9 orang. Tapi waktu itu yang diberikan untuk presentasi berapa lama Bang Dodi? Oh iya, awalnya dalam jurnalnya itu kan tertulis 25 menit Kak, 10 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab. Rupanya kemarin itu karena menghemat waktu di kelas, jadi 10 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab, nah gitu Kak. Oke, ada tanya jawabnya juga ya? Iya. Di antara semua pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab, pertanyaan yang apa waktu itu Bang Dodi? Apa ya? Waktu itu kan gini ya, tentang keluarga, tentang suami itu menikah gitu kan. Jadi ketika seseorang itu katanya mengikuti sunnah Rasulullah, dia kan menikah lebih dari satu, misalkan dia menikah dengan 2, 3, 4. Nah, Rasulullah itu kan menikah atas dasar apa ya, sesuatu yang nafsu belaka tidak, tapi kan dengan janda, dengan yang sudah berumur, dan juga ada faktor yang itu sudah sudah ketahui. Tapi katanya hari ini kalau ada orang yang menikah tapi dia masih janda, dia bukan juga orang-orang yang harus ditolong atau apa gitu ya, itu bagaimana tuh gitu ya? Wah, agak-agak sulit ya pertanyaannya ya. Nah, jawaban Bang Dodi waktu itu seperti apa? Aku jadi kepo ya. Jadi kita memang gini Kak, kita kan memang harus mengetahui Rasulullah itu kan menikah, dalam Al-Quran juga ada ketentuannya ketika kita dalam Al-Quran itu beristri ya, begitu lebih dari satu, itu juga ada. Sekarang ini fenomenanya kan beda Kak, fenomenanya dengan ketika Rasulullah itu beda. Kalau hari ini ada sih saya lihat bagaimana pasangan harmonis yang satu orang menikah dan menikahi 3 perempuan gitu Kak. Di YouTube itu juga sudah ada. Waktu itu saya lihat bagaimana keharmonisan para istri yang itu mendukung kerja suaminya begitu Kak. Dan mereka alhamdulillah sejauh ini dikenal oleh media dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, jadi sebenarnya kan kondisinya sudah beda Kak ya. Bagaimana ketika hari ini keluarga-keluarga itu bisa menciptakan keharmonisan meskipun itu banyak ini Kak, banyak istri gitu Kak, tanda kutip gitu kan. Jadi mereka bisa sebisa mungkin untuk menciptakan suasana yang harmonis ya kan. Mungkin relatif Kak ya, keadilan juga ya, tapi yang pasti mereka itu merasakan ketenangan, kenyamanan dan juga keadilan dari perspektif kita melihat begitu gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya membolehkan begitu, dan juga pastinya itu atas dasar semacam kayak mufakat atau persetujuan dari, bukan persetujuan sih ya sifatnya, karena itu kan hak suami gitu ya. Keluarga lah barangkali, tentu itu tidak menjadi masalah. Yang penting yang saya lihat itulah bagaimana keharmonisan itu terjaga keharmonisan itu. Oke, jadi punya jawaban sendiri gitu ya Bang Dodi ya. Oke, itu lumayan sulit juga pertanyaannya sahabat kreatif ya. Waktu itu nggak sempat membahas berlanjut gitu kan, karena waktu tadi ya hanya 10 menit. Untuk juri yang sebelumnya itu saya jawab semuanya. Yang sebelumnya, soal-soal yang sebelumnya itu saya jawab. Yang terakhir ini lah yang nggak ini, ketika mereka apa sih beda mawadah warahmah gitu kan. Apa sih yang membedakan antara pasangan hari ini yang menikah lebih dari satu dengan ketika Rasulullah, apa yang membedakannya gitu kan. Itu yang mungkin belum tuntas kemarin tuh. Oke. Berarti yang ditanyakan itu yang ada di artikelnya itu ya, yang ditulis itu ya Bang Dodi ya? Ada. Kemudian juga pertanyaan yang pengembangan dari artikel kita. Oke.
dengan kondisi bagaimana kondisi dulu ketika Rasulullah keluarganya gitu kan. Karena saya juga membahas juga di situ bagaimana keharmonisan keluarga para sahabat kan, misalkan pada para sahabat, ya Abu Bakar, ya Asma dan sebagainya gitu kan. Oke. Totalnya ada berapa halaman tuh, Bang Dodi? 8 halaman nggak semuanya, 8 halaman sesuai dengan ketentuannya. Oke, 8 halaman ya. Wow, lumayan tuh. Dalam waktu berapa hari? 1 hari ya berarti ya? 8 jam guys, 8 halaman 8 jam. 8 halaman 8 jam. Luar biasa. Luar biasa banget, luar biasa. Tapi kalau Bang Dodi sendiri untuk penulisan artikel Al-Qur'an itu baru pertama kali ini ya mencoba, atau sebelumnya juga udah pernah? Ya Kak, untuk ini lomba yang pertama kali memberanikan diri ya, ya Allah ini bisa nggak gitu ya, awalnya kan ada seleksi nih gitu kan, seleksi dari Korpri tingkat kabupaten Pasaman dulu waktu itu. Saya masih Pasaman. Alhamdulillah setelah refleksi dengan beberapa peserta lain di kabupaten itu, saya terbaik terpilih satu. Kemudian Agustus lalu itu saya mutasi ke Man Infant Cendekia pada waktu di Man IC. Jadi itu ada informasi lagi seleksi tingkat provinsi, dan alhamdulillah juga masuk juga terbaik satu lagi Kak juga. Oke. Dan waktu itu makin yakin. Mengapa? Karena dengan bekal-bekal ini, nggak bekal-bekal nulis artikel di koran kayak di Singgalang, Padang Express, di Haluan, di Raya Sumba, itu kan saya sudah juga sering terbit Kak gitu kan Kak. Terbit. Jadi itu semacam modal lah Kak ya, modal bekal-bekal untuk bisa berani menulis artikel di tingkat nasional gitu. Oke, baiklah. Tapi ini Bang Dodi juara untuk artikel Al-Qur'an udah ya. Selanjutnya pengen juara apa lagi? Pengen kompetisi menulis apa lagi yang diikuti nih? Insya Allah nggak kita Padang nggak, itu tanpa nggak tuan rumah MTQ yang nggak MTQ Korpri yang ke-6. Jadi target saya ya pribadi itu Insya Allah itu kalau bisa masih cabang sama, cuman juaranya kalau bisa naik kalau nggak juara 2 juara 1 gitu. Oke, jadi targetnya juaranya yang naik gitu ya? Iya, karena target berikutnya. Iya betul. Kalau juara 3 masih boleh ikut nggak? Masih boleh ikut di cabang yang sama. Tapi kalau sudah juara 1 tidak boleh lagi ikut di cabang yang sama kayak gitu kan. Oh gitu. Hanya juara 1 yang nggak boleh berarti ya? Juara 2, juara 3 itu masih bisa berarti? Dan iya masih bisa Kak. Masih bisa. Jadi target berikutnya pengen juara 1 atau juara 2 gitu ya? Ya, mudah-mudahan juara 1 Kak. Iya, mudah-mudahan juara 1 deh ya. Loncat aja langsung dari 3 ke 1, ya nggak sih? Iya, karena gini Kak, teman-teman kafilah kemarin itu kan ada 21 kafilah Sumatera Barat, alhamdulillah. Kalau mereka hari ini menyimak, barakallah ya, selamat mendengarkan dan juga semangat untuk persiapan tahun depan juga. Karena semacam ini Kak ya, semacam amanah luar biasa juga sebagai tuan rumah tahun depan itu kita harus berlatih ya Kak, untuk menjaga nama baik provinsi, dan juga kalau bisa meningkatkan prestasi kemarin juara 4 besar Kak ya. Di depan kita mudah-mudahan nanti tahun depan atau 2022 itu sebagai tuan rumah kita bisa di rating tertinggi gitu Kak, umum lah gitu Kak. Oke, jadi bismillah ya Bang Dodi ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi cerita bareng sama Bang Dodi. Sahabat kreatif, kita break dulu, jangan kemana-mana, stay terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas, sahabat kreatif masih di numpang-nampang sore hari ini, dan masih ada Bang Dodi juga. Well, kita udah cerita banyak juga nih sama Bang Dodi ya, sahabat kreatif ya, tentang pengalamannya ikut penulisan artikel Al-Qur'an Putra di MTQ Nasional kemarin gitu ya. Berarti nggak kapok ya Bang Dodi ya untuk ikut ya? Enggak, pengen lagi. Pengen lagi, karena belum sampai juara 1, bener ya? Iya benar Kak. Bener, keren. Nah tapi nih Bang Dodi, ke depannya ada rencana apa lagi nih? Selain pengen mendapatkan juara 1 untuk cabang lomba yang sama, ada rencana yang lain lagi ya? Baik, insya Allah Kak. Untuk yang pertama rencananya planning bagaimana bisa memaksimalkan lagi latihan, kemudian juga intensitas lomba-lomba melalui lomba-lomba yang sejenis, misalkan lomba-lomba artikel pula, tapi mungkin di event yang berbeda pula, tapi itu dalam rangka untuk melatih
membiasakan diri untuk menulis, mungkin dari segi kecepatan menulisnya, referensinya, kemudian juga kemampuan untuk menganalisis elaborasi Al-Qur'annya gitu kan Kak, dengan relevansi dengan masalah yang ada gitu kan. Kemudian juga pastinya yang tujuan akhirnya nanti bisa mengharumkan nama baik ini Kak, Provinsi Sumatera Barat gitu Kak, mudah-mudahan gitu kan di tingkat nasional gitu Kak. Amin. Jadi pengen lebih explore lagi berarti ya Bang Dodi ya? Ya, itu lagi ya. Oke, baiklah. Untuk buku, untuk tulisan yang lainnya, ada yang sedang dikerjakan saat ini atau gimana? Ya itu, yang terbaru itu yang tentang buku biologi penyataan nggak kelas 11 itu sekarang sedang tahap layout, kemudian juga penyempurnaan dari segi soal-soalnya, kemudian dari segi konten-kontennya itu sedang tahap pengerjaan. Insya Allah kalau nggak ada halangan itu bulan Desember sudah terbit juga. Oke, bulan Desember nanti ya terbitnya ya? Mudah-mudahan nggak ada halangan nggak. Oke, nah Bang Dodi, ini karena kita juga udah di penghujung waktu buat numpang-nampang edisi kali ini ya, boleh dong Bang Dodi dikasih tips dulu. Ada mungkin sahabat kreatif di luar sana yang juga pengen berprestasi kayak Bang Dodi, bisa menulis, apalagi ini ya, penulisan artikel Al-Quran, mungkin ada juga yang bisa pengen gitu. Boleh dikasih tipsnya dulu dong Bang Dodi? Oke Kak, ini yang pertama Kak ya, untuk lebih lanjut karena waktu terbatas juga, kita tipsnya yang pertama itu kita diskusi Kak, diskusi melalui media yang kita punya. Kalau saya sendiri menyediakan waktu untuk belajar sendiri atau juga diskusi melalui media-media yang ada. Kalau teman-teman sekalian ingin belajar langsung dengan saya, itu boleh juga nonton channel saya, itu khusus tentang literasi Kak, literasi. Jadi saya bikin video-video, di situ ada bagaimana panduan-panduan tips menulis, artikel, puisi, novel, menulis yang lain, bagaimana triknya itu ada di channel saya Kak, di channel YouTube Dodi Saputra Berkarya. Di situ ada bagian playlist literasi, itu lengkap Kak, dunia literasi saya kesungkan agar teman-teman sekalian itu bisa mendalami apa sih itu penulisan, tips menulis, mulai dari motivasi, kemudian juga bagaimana kita menemukan ide, kemudian bagaimana menuangkan ide, dan juga melatih memulai menulis, bagaimana sih memulai menulis dan trik-triknya, misalkan jangan membaca yang kita tulis gitu kan, tapi tulislah apa yang kita pikirkan gitu kan Kak. Jadi termasuk nanti ke tahap ke tingkat publikasi Kak, gitu kan, penerbitan. Bagaimana cara menerbitkan buku, termasuk bagaimana sih menerbitkan tulisan di media. Nah itu intinya nanti kita bisa saling sharing dengan orang-orang terdekat kita Kak, misalkan ada teman kita yang mungkin bisa dia penulis gitu kan Kak, penulis, atau mungkin dia mengikuti pelatihan yang itu diadakan oleh lembaga-lembaga khusus, atau mungkin langsung dari YouTube udah ada kan, karena hari ini kan banyak media Kak yang atau dari Facebook atau yang lain sebagainya, itu bisa latihan. Dan pastinya triknya nanti jangan sampai ada kata menyerah gitu Kak untuk berkarya. Jadi kata-kata berkarya ini kan berat nih Kak. Bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang nanti ketika kita telah tiada itu masih dikenang sepanjang masa gitu Kak. Oke. Oke, jadi ini ya bisa dipelajari langsung juga sahabat kreatif buat kamu yang pengen tahu caranya gitu ya. Sudah ada di channel YouTube-nya Bang Dodi juga, jadi bisa main-main ke sana gitu ya. Boleh diulangin lagi nih Bang Dodi channel YouTube-nya? Oke, Dodi Saputra Berkarya Kak. Oke, jadi kamu bisa langsung cek aja di sana sahabat kreatif ya. Kalau ada yang pengen ditanyain juga bisa langsung di sana Bang Dodi, atau ada di platform yang lainnya? Ya bisa banget, itu boleh. Itu sama nggak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter sama nggak? Jadi akun saya itu sama namanya. Ya, jadi nggak ada akun-akun yang lain gitu kan nggak? Itu yang akun saya, Dodi Saputra Berkarya. Di situ teman-teman bisa komen, bisa juga request gitu kan nggak? Misalkan ada kemarin itu ada yang di request dong gimana cara tips bikin novel, gitu, ada juga sih Kak gitu kan. Atau request gimana sih tips menulis supaya bisa menulis begini begitu gitu kan Kak. Boleh aja Kak? Oke, boleh ya, silahkan aja nih sahabat kreatif main-main ke sosial medianya Bang Dodi juga. Oke Bang Dodi, nggak berasa memang sudah di penghujung waktu ya kita untuk numpang-nampang edisi kali ini. Thank you banget Bang Dodi sudah mau bercerita sama kita di sore hari ini. Sukses terus untuk karya-karyanya. Amin. Untuk rencana jangka panjangnya juga, katanya mau jadi juara 1 ya untuk MTQ berikutnya ya. Kita doakan semoga bisa terwujud lah keinginannya Bang Dodi ya. Terima kasih sekali lagi Bang Dodi.
Sama Kak, makasih banget juga Kak. Salam untuk keluarga besar RRI Padang Kak. Oke, nanti disampaikan. Nah, Oke deh sahabat kreatif, itu dia numpang nampang kita untuk edisi hari ini. Dan sahabat kreatif jangan kemana-mana dulu. Abis ini masih ada aku yang nemenin, jadi jangan kemana-mana, stay terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas.